dalam sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabat, ya, syariat sholat itu diturunkan pada masa kapan? Nah, sholat itu diwajibkan bukan di awal-awal dakwah Rasul. Tapi ketika Rasulullah ditugasi untuk mendakwakan Islam di awal-awal dakwahnya, Rasulullah telah mewajibkan para sahabat bersama-sama dengan beliau untuk menunaikan yang namanya qiyamul lail. Sebelum turun syariat tentang sholat. Kenapa? Nah, itu ternyata di antara hikmahnya adalah bagian dari proses pensucian jiwa. Hati itu disebut qalb, itu tertelungkup. Sifatnya, kalau kita dalam tahiyat itu kan yang muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati. Jadi hati ini sifatnya bolak-balik. Hati ini sifatnya bolak-balik. Ketika hati kita ini posisinya tertelungkup karena banyak kemaksiatan, maka ayat apapun yang masuk dari telinga ke dalam telinga kita tidak akan sampai mewarnai hati kita. Masih melo pengajian ping sewu, kalau hatinya itu karakternya tertelungkup, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi diperlukan hati yang terbuka, menerima kebenaran. Karena hati itu harus dikikis dari kerak-keraknya, tasbiyatun nafs, disucikan. Nah, jadi penting bicara tasbiyatun nafs. Ini kalau kita lihat dalam ayat tadi, itu ada 3 tugas Rasulullah: membaca ayat Allah, mensucikan jiwa, sama yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab Al-Qur'an wal hikmah. Itu sebagian ulama tafsir menyebutkan wal hikmah itu mengajarkan al-hadis. Dari 3 ini, salah satu di antaranya adalah tasbiyah. Nah, jadi penting apa penting ini? Penting. Nah, sekarang kita masuk ke tema tasbiyahnya. Mudah-mudahan ini mohon izin. Kami yang ditugasi berbicara di sini bukanlah orang yang sudah selesai dalam urusan tasbiyah. Kami bukan orang yang lebih baik dari Bapak Ibu, meskipun duduknya ditaruh di atas ini. Maka mari kita manfaatkan pagi ini untuk saling tausiah, saling menasihati di antara kita. Apa yang mungkin kita diskusikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan kita semua. Nah, jadi tadi malam itu saya kebetulan tarawih di sini, dapat surat di belakang. Ustaz kita sempat menyitir banyak hadis dan banyak ayat. Di antara hadisnya itu adalah hadis yang diseriwayatkan oleh Shaddad bin Auf, ya, tentang kecerdasan. Ya, disampaikan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Masih ingat ya hadis tadi malam yang disitir? Salah satunya. Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Jadi ini juga bersinggungan dengan tema tasbiyah. Bersinggungan dengan tema tasbiyah. Nah, dalam memotif Ramadan biasanya para ulama, para ustadz, para kiai kita itu mengingatkan akan hadis yang cukup terkenal dan insya Allah kita sudah pada hafal. Ya, irja Ramadan futihat abwabul jannah, ya, waliqat abwabun nar, wasufitatis sayatin. Kalau datang Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Gitu. Betul gitu? Apa itu? Bapak Ibu ada yang ngantuk nggak hari ini pagi? Biasanya kan kalau kita ngantuk itu katanya digoda setan. Ada yang ngantuk? Di hadis itu diceritakan kalau Ramadan itu yang ketiga, wasul kita disyayatin, setan itu dibelenggu.
Kira-kira yang membuat ngantuk jenengan itu setan apa siapa?